Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-13. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Wasirri sifati wa sifati la wairihi. Bermula insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Dan rahasiaku itu sifatku dan sifatku tiada lain dariku. Ini adalah hadis qudsi. Al-insanu sirri. Bermula insan atau manusia itu adalah rahasiaku. Kenapa insan itu rahasia Tuhan? Karena di dalam ilmu ma'rifat, kalau ma'rifat kemarin yang kita kupas tentang ma'rifat mubtadi atau intisari daripada sifat 20, itu insan itu adalah wujud diri rohani, dan diri rohani ini adalah hembusan daripadanya. Kalau ma'rifat yang kedua, yang seterusnya, maksudnya ma'rifat muntahi, yang atasnya diri manusia itu adalah wujud daripada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu adalah sifatnya. Makanya dinyatakan rahasiaku itu adalah sifatku. Dan dinyatakan lagi sifatku itu tiada lain daripadaku atau dariku. Di sini kalau makam seseorang berada di kedudukan sifat, ini hubungannya sangat dekat. Dan ini senantiasa terhubung. Seseorang itu dengan sifatnya tiada pernah ia bercerai. Sama halnya juga Tuhan kita. Contoh kita dengan sifat kita umpama penceria, kita itu tidak pernah terpisah dengan sifat kita. Di sini pun kita tidak terpisah juga dengan Tuhan kita. Yang sering kita dengar wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Memang sifat ini tidak bisa dikatakan zat, tetapi tiada lain. Tiada lain inilah yang bahagian kita. Kalau kita kenal dengan seumpama bupati, itu dari orang kami, kata bupati. Itu rasa ada rasa kebanggaan tersendiri. Sama halnya dengan Tuhan, itu terlebih lagi. Abdiku, itu masuk sifat itu sebenarnya abdiku. Itulah yang sebenar-benarnya hamba. Jadi di sini senantiasa ada keterkaitan. Apabila kita bergerak, maka ini adalah geraknya. Apabila kita berbicara, maka ini adalah bicaranya. Apabila kita nama kita dipanggil, maka ini adalah sama dengan memanggil nama Dia. Karena nama kita dari Dia. Dan pada hakikatnya adalah nama Dia. Ini yang dikehendaki sebagai seorang hamba. Kita itu akan menjadi berarti apabila ada hubungan dengan Tuhan kita. Kemudian pelajaran kita kemarin sudah sampai martabat hamba, alam ruh. Alam ruh itu semisal setitis, yaitu nutfah, setitis air mani di alam rahim pada ketika permulaan hamil. Itu
adalah proses kezahiran. Di sana juga kemarin kita sudah menyaksikan Tuhan, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Jadi sebenarnya kita itu sudah ma'rifah, sudah mengenal, sudah menyaksikan Tuhan sewaktu di alam roh. Namun pada ketika kita lahir, kita itu terpengaruh oleh dunia yang sehingga pada ketika kita balik, kita tidak mengenalnya atau kita lupa. Padahal asalnya kita itu sudah ma'rifat, sudah pernah menyaksikan Tuhan. Kenapa pada ketika kita balik kita tidak lagi menyaksikan tentang zat Tuhan kita dengan zat Tuhan kita? Kita tidak tahu lagi bahwa diri ini adalah wujudnya. Disitulah yang kita harus belajar mengenali asal diri kita atau asal kejadian diri kita supaya kita mengetahui siapa sejatinya diri kita. Pada ketika kita lahir itu yang membuat kita itu lupa sebenarnya itu adalah pengaruh daripada dunia. Dunia ini sifatnya melalaikan atau melupakan kita daripada jati diri kita atau daripada Tuhan kita. Seandainya seseorang yang lahir itu tidak ada yang mempengaruhi dia, maksudnya lahirnya itu tidak di dunia, mungkin alam apalah yang tidak mempengaruhi besar-besar dia sampai dia umur dari 9 atau 15 tahun, biasanya sekitar itu balik berakal, maka seseorang itu akan langsung ma'rifat, akan langsung mengenal kepada dirinya, akan langsung bisa menyaksikan Tuhannya. Itulah tipu daya dunia. Makanya lingkungan kita itu sangat berpengaruh. Terlebih lagi orang tua kita itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Jikalau orang tua kita itu ambisius di dalam keduniaan, maka kita pun akan dilatih atau diajarkan tentang tata cara bagaimana kita memiliki dunia. Jikalau orang tua kita adalah orang tua yang fanatik dengan agama, maka kita pun akan diarahkan dia ke jalur agama. Mungkin kita akan dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Namun setiap manusia itu walaupun dari kalangan yang mana saja dia terlahir, hidayah itu ada nantinya datang. Namun kitanya yang mau ambil atau tidak. Kalau kita ambil maka di sana akan ada kesadaran, terbuka keinginan mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Terbuka pintu hidayah untuk mengkaji atau menuntut ilmu agama. Dari sanalah bermula kita akan kembali kepada jati diri kita. Kita akan mengenali kembali siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Jadi biasanya kalau urutan yang pasnya itu dipelajari ma'rifat dulu atau tauhid atau sifat 20. Kalau secara globalnya tauhid itu ada 3. Ada tauhid uluhiyah, itu yang dari luar ya. Ada rububiyah, ada asma wa sifat. Itu yang dari luar kita. Kalau dari kita itu biasanya itu tauhid sifat 20. Habis itu tauhidul asma, tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat dan martabat 7 itu kalau di daerah kami Kalimantan ini namanya kaum Tuha. Kaum Tuha. Kami bukan apa, namun kaum Tuha di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran yang menggabung ketiganya itu.
Kami menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua memang menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian daripada alam ruh, setelah 40 hari daripada setetes mani itu berubah menjadi alaqah, dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah, mulai berubah dari air mani setelah 40 hari menjadi segumpal darah itu sampai, cuma kalau di kitab itu dikatakan itu sekitar 4 bulan, 4 bulan di dalam rahim itu berubah. Habis itu dari sana tadi alam ruh, alam itu namanya alam misal, alam permisalan. Terus biasanya sesudah 40 hari berubah lagi dia menjadi nutfah, alaqah, mudghah. Mudghah itu dari 40 hari berdaging, dari berdaging itu biasanya terus menerus nanti ada tulang, ada urat, ada sumsum, ada kulit, ada bulu, ada otak, lengkap nantinya itu sampai 99. Jadi kalau yang ala mudghah itu sekitar 6 bulan di dalam rahim itu namanya mudghah. Kemudian 99 hari, oh tunggu dulu kita bahas dari yang 40 perubahan 40. Jadi seseorang kalau ingin berubah itu maksudnya supaya ada perubahan diri, kalau ibarat mengamalkan sesuatu atau amaliyah itu biasanya 40 hari di situ ada perubahan. Kalau kita sudah terbiasa salat 40 hari tanpa ketinggalan itu biasanya akan mudah istiqamah terus menerus. Biasanya rasa sayang kalau ketinggalan biasanya itu kalau sudah sampai 40 hari. Begitu juga kalau orang mau berubah, mau berhenti dari merokok, coba kalau dia tahan tidak merokok selama 40 hari, maka seterusnya tidak akan kecanduan lagi. Sebenarnya candu itu umur 20 dalam kurun waktu 21 hari sudah hilang. Cuma nafsu aja lagi yang ada pengen-pengen itu. Tetapi kalau sudah dilewati sampai 40 hari nafsunya reda. Biasanya begitu. Sama halnya dengan makanan. Makanan itu akan hapus dalam 40 hari. Contoh ada makanan haram masuk ke batang tubuh itu selama 40 hari amal ibadah kita itu tertolak karena ada makanan haram. Sesudah 40 hari baru sirna itu keharaman itu di diri kita. Jadi kalau kita senang beribadah tetapi kita itu ada makanan yang haram, baik itu dari zatnya ataupun cara mencarinya ini lebih utama, itu sangat disayangkan karena ibadah tertolak. Kemudian dari sana dari 40 terus sampai 9 bulan 9 hari itu lahir ke alam insan, namanya alam roh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan. Zahir dia ke alam insan 9 bulan 9 hari itu simbol daripada 99. Yang zahir ini orangnya yang ke 100. Kalau di dalam dunia tasawuf yang lahir ini adalah Muhammad. Makanya kemarin nama Muhammad adalah nama yang ke 100. Nama yang mencukupkan ke 100. Makanya ada juga yang berpendapat namanya adalah insan karena insan yang lahir ini yang menjadi yang mencukupkan 100. Biasanya anak-anak atau urok atau bayi yang lahir itu
dia akan menangis karena mencium bau busuk, bau dunia ini busuk. Tetapi tangisan itu adalah zikir. Sebenarnya tangisan manusia itu adalah zikir. Huwa, 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 dia, dia, dia Allah maksudnya, dia Allah, dia, huwa, dia, dia Allah. Sebenarnya itu bukan sekedar zikir tetapi menyatakan dirinya. Maksudnya ini dia, ini dia. Ada ulama yang begitu. Saya ini orangnya, saya ini orangnya begitu. Huwa huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wal awal wal akhiru wal zahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Kemarin saya katakan bahwasanya awal kita itu adalah nurani, akhir kita itu adalah insani, zahir kita itu adalah jasmani, batin kita itu adalah rohani. Jadi tajalli akhir, maaf bukan tajalli, kezahiran akhir itu adalah insan namanya. Tetapi itu adalah nama diri kita. Keadaan kita yang awal-awal itu adalah Nur namanya. Nur Muhammad. Keadaan kita yang zahir itu adalah jasad. Keadaan kita yang batin itu adalah ruh, jasmani dan rohani. Ini terhimpun adalah di diri kita. Tetapi kalau kepada nama itu adalah namanya insan. Insan inilah yang bisa dikatakan sebagai perangkum daripada roh dan jasad. Yang akhir ini. Biasanya himpunan itu di akhir. Jadi berhimpun ya sudah kepada insan. Dari sini tadi, sini martabat hamba namanya, kedudukannya sebagai seorang hamba. Jadi tetapi hamba yang mengandung rahasia, bukan insan sembarang insan. Bagi yang mengenal insan ini adalah rahasia. Makanya al insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi insan ini tinggal lagi disempurnakan nantinya supaya menjadi insan kamil, supaya insan yang sempurna. Tentunya supaya sempurna ini mesti ada terkait dengan yang sempurna juga. Makanya sebenarnya di dalam waktu ahadiyah itu sebenarnya sudah bernama dia insanul kamil mukamil. Sebenarnya menurut petunjuk Al-Quran, ahadiyah itu sudah bernama dia insanul kamil mukamil. Makanya yang zahir ini pun insan, cuma tinggal kita menyempurnakan. Supaya kita dapat sempurna pada hakikatnya, kita harus fana supaya terganti dengan wujudnya. Di situ kita akan mencapai kesempurnaan. Di situ juga kita akan menjadi yang sebenar-benarnya hamba. Jadi kalau untuk mencapai kehambaan ini sebenarnya harus menisbahkan diri dengan arah ketuhanan. Dari sana tadi kita akan menjadi yang sebenar-benarnya hamba. Dan itulah makam yang dikehendaki sesuai dengan dasar daripada martabat 7, Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu, adalah seorang hamba. Martabat hamba inilah sebenarnya martabat yang tertinggi. Itu adalah martabat atau kedudukan daripada Rasulullah Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi banyak orang yang tidak mengerti, mereka mengira martabat hamba itu martabat yang rendah. Sebenarnya martabat hamba itu adalah martabat yang tinggi.
Karena dengan kehambaan itulah adanya Tuhan. Sebenarnya kita kalau ingin menyatakan ketuhanan di diri kita itu bukan dengan jalan ketuhanan, tetapi dengan jalan kehambaan. Justru dengan kita menyatakan diri kita ini hamba, disitulah adanya Tuhan. Jadi martabat hamba ini bagi ahli tasawuf, mereka mengatakan martabat yang tertinggi itu adalah martabat hamba, bukan martabat Tuhan. Makanya pengkupasan untuk mencapai martabat hamba ini mesti tanazul, mesti menurun daripada martabat yang di atas hadiah tadi. Tapi hambanya bukan sembarang hamba ya, ini hamba yang tajali daripada Tuhannya gitu, bukan hamba yang lainnya. Jadi makam menurun ini adalah sama dengannya itu makam baka atau makam syariat. Jadi kedudukannya adalah jasad. Jadi jasad ini sebenarnya makam syariat yang pada pelajarannya adalah syariat ini kesempurnaan daripada ilmu ma'rifat. Sebenarnya begitu. Syariat adalah kesempurnaan daripada ilmu ma'rifat. Jadi ma'rifat itu tidak akan sempurna kalau tidak sampai kepada syariat. Karena di syariat ini adalah makam bernyata. Ya, otomatis di sini kalau makam bernyata itu sebenarnya makam tajali atau makam baka. Kalau memfanakan diri itu naik, tapi kalau makam bakanya terus turun, karena apa? Karena inilah dia yang si baka itu tadi. Jadi sebenarnya habisnya ma'rifat itu adalah permulaan daripada syariat. Jadi kalau mau mau kisah tinggi-tinggian itu sebenarnya tinggi syariat daripada ma'rifat, karena ma'rifat ini dasar daripada ilmu, sedangkan yang keduanya itu adalah syariat. Yang pertama dikaji itu ma'rifat, yang kedua syariat. Biasanya yang kedua ini lebih tinggi daripada yang pertama. Itu ma'rifat itu sebenarnya apa di bawah, tapi kalau itu mau tinggi-tinggian sebenarnya tidak begitu juga. Sebenarnya ma'rifat itu adalah sepertiga fikih, atau syariat itu sepertiga fikih, tasawuf itu sepertiga, sebenarnya sepertiga. Jadi supaya genap 100% ini harus dipasangkan, mereka itu pasangan. Jadi kalau kita hanya terfokus pada satu makrifat saja, tidak melanjutkan kepada bab syariat, ini kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Kita tidak akan pernah bisa mencapai insanul kamil. Bahkan kita akan berpotensi jabariyah. Jadi jabariyah ini memang wajib dikaji, tetapi wajib juga dia dilewati. Jangan sampai kita itu terhenti di makrifat saja. Tuh banyak seseorang yang puas dengan makrifatnya dan akhir-akhirnya dia mengabaikan syariatnya. Ini yang bersalah. Nah, sudah 24. Kemudian pada ketika kita lahir ini ada sifat kehambaan yang menyertai kita. Sifat kehambaan itu ada 4. Ini dengan sendirinya, dan ini kita itu memang hamba dan ada sifatnya, dan ini yang harus kita terapkan. Yang menyertai seseorang yang lahir itu yang pertama itu lemah, kedua fakir, ketiga hina, keempat jahil. Lemah, fakir, hina, jahil. Begitu lemahnya seseorang bayi itu, jikalau tidak ada yang menolong atau tidak ada yang membantu, dia akan meninggal. Dia akan mati tanpa ada bantuan bidan
dia akan mati. Jadi perlu bantuan orang lain. Disitulah kita makhluk sosial yang sudah semestinya kita itu harus saling bantu membantu, karena kita tanpa bantuan orang lain dulunya kita tidak akan hidup. Fakir, kita lahir, semua yang ada di alam dunia ini lahir dengan telanjang. Itu ada lagu Bang Rumah yang lahir ke dunia itu telanjang. Ada lagunya yang bagus itu. Pernahkah sekali saja kau pikir kejadianmu, atau tidakkah kau tahu kemanakah kembalimu dari setitik yang hina, ini kau berjaya. Saya ini termasuk pengagum Bang Haji Roma Irama. Karena lagunya penuh makna. Pikir kejadianmu ya. Atau tidakkah kau tahu kemanakah kembalimu. Itu penuh makna. Jadi fakir, semua orang lahir ke dunia tanpa membawa apa-apa, tanpa bekal, tiada memiliki apa-apa. Lemah, fakir, hina. Kalau lemah ad-daif, fakir al-fakir, ya. Hina. Hina itu belum memiliki kemuliaan, dan lahirnya pun kita dengan berlumuran darah. Darah itu najis, makanya penuh kehinaan. Kalau sekarang itu insan itu, yang dimaksud kata-kata insan itu adalah yang tidak pernah lepas daripada lupa, hilap dan lupa. Atau bahasa kasarnya, tidak pernah lepas daripada dosa. Kita itu semuanya adalah pendosa. Cuman kita hanya beda di dalam mengerja dosa. Tidak ada yang maksum terkecuali nabi. Jadi selama kita manusia bukan nabi, kita tidak maksum. Jadi jangan sampai kita itu merasa mulia. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu melagakkan dirimu itu suci, merasa bagus dari orang lain. Kita melihat orang lain memiliki dosa, itu sebenarnya kita harus sadar bahwa kita pun memiliki dosa itu juga. Namun bedanya hanya dalam memilih dosa. Mungkin dosa kita dosa gibah atau dosa batin. Terlebih lagi dosa ujub, dosa merasa mulia. Ini seseorang yang tidak menyadari akan asal kejahiran dia di dunia. Dia, kalau bagi mereka ahli tasawuf, mereka menyatakan dirinya al-junub, orang yang berdosa. Kemudian lagi seterusnya itu jahil. Jahil, bodoh. Mana ada orang baru lahir alim. 1+1 nggak ngerti, baca Quran nggak paham, itu kan nggak ada yang alim. Semuanya berasal dari jahil. Kemudian yang 4 ini digantikan seiring berjalannya waktu, digantikan Allah, digantikan Tuhan. Lemah datang kuat, fakir datang kaya. Maksud kaya di sini sudah ada memiliki macam-macam. Ada punya rumah, ada punya kendaraan, ada punya uang, punya baju, punya, ada yang dimiliki. Sudah kaya, sama dengan kaya karena banyak yang dimiliki. Walaupun menurut perhitungan masih miskin seumpama, tetap itu sudah kaya dibandingkan waktu lahir tidak memiliki apa-apa. Habis itu dari jahil digantikan dengan alim, dari hina digantikan dengan mulia, sudah ada punya kemuliaan. Namun kata ulama tasawuf, tetap kita berpendirian bahwasanya
walaupun yang dari kita itu sekarang ini seumpama sudah ada ilmu, tetap berpendirian bahwasanya kita jahil, tetap berpendirian bahwasanya kita hina, tetap berpendirian bahwasanya kita itu fakir, bahwasanya kita itu lemah, yang senantiasa la haula. Itu supaya dalam hal menjadikan diri kita itu abduh. Jadi abduh itu sebenarnya adalah seseorang yang tawadu. Ini sebenarnya makam kita, dan inilah supaya untuk mencapai ketinggian iza tawada'a abdu rafa'ahullahu ilas sama isabi'ah. Bila mana seorang hamba itu mau merendahkan dirinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Jadi untuk mencapai ketinggian ini dengan kehambaan dan hamba yang tawadu, yang membawa sifatnya martabat yang tinggi adalah martabat hamba, dan dengan sifatnya yang memiliki ketawaduan, kerendahan hati, kerendahan diri. Nah, jangan sampai kita itu ma'rifat tetapi kita tidak bersifat kehambaan. Ini maka masih rendah. Jadi supaya kita itu menuju kepada insanul kamil itu supaya berperangai yang tawadu. Sudah setengah jam. Nanti kita sambung lagi. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi